Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan menonton videonya, jangan lupa terlebih dahulu pencet tombol like, kemudian komen dan subscribe ya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sekarang berada di kelas 10 IPS karena kalian sudah lulus dari MTS ataupun SMP. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membahas tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Siapa yang sudah pernah dengar sosiologi? Ataukah masih asing dengan istilah sosiologi? Ya, karena ketika kalian SMP atau MTS tidak ada pelajaran sosiologi ya. Sosiologi itu masuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Jadi ketika kalian mempelajari pelajaran IPS waktu SMP atau MTS, nah itu di dalamnya ada sosiologi. Jadi kalian sudah mempelajari sedikit-sedikit tentang sosiologi. Mata pelajaran sosiologi pada kelas 10 itu terdiri dari 2 bab. Bisa kalian lihat sendiri di sini, di samping. Yang bab pertama yaitu membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang bab kedua itu mempelajari tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Masing-masing bab nanti itu ada temanya, subtema sendiri. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang apa itu sosiologi? Kenapa kok kita perlu mempelajari sosiologi? Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, terlebih dahulu kita bahas dulu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial yang membahas fakta secara objektif. Misalnya, hubungan antara individu dengan individu, berarti satu orang dengan satu orang. Hubungan antara individu dengan sekelompok orang. Jadi satu orang dengan lebih dari satu orang ya. Bisa dikatakan kelompok itu kalau lebih dari satu orang. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian hubungan antara kelompok dengan kelompok. Jadi banyak orang dengan banyak orang. Coba perhatikan dulu 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Dari 2 gambar ini, gambar yang manakah yang menunjukkan manusia sebagai makhluk individu? Ya, betul. Gambar yang menunjukkan manusia sebagai makhluk individu itu adalah gambar yang kedua. Berarti gambar yang pertama adalah gambar yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Kalian bisa lihat gambarannya ya. Makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang kita bahas lebih lanjut lagi. Manusia sebagai makhluk individu. Individu itu artinya berbeda dengan individualisme dan individualis. Kalau kalian pernah dengar misalnya istilah individualisme dan individualis ya. Individualisme itu merupakan paham yang mementingkan kepentingan seseorang, perseorangan dibandingkan kepentingan masyarakat ataupun negara. Sedangkan individualis itu sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi kepentingan sendiri itu lebih penting daripada kepentingan banyak orang gitu ya. Itu namanya individualis. Sikapnya itu namanya individualis, kalau pahamnya itu namanya individualisme ya. Nah, sekarang apa itu individu? Kenapa kok beda dengan individualis dan individualisme? Individu itu merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Individu menurut ilmu sosiologi itu adalah manusia yang hidup berdiri sendiri. Setiap manusia itu memiliki keunikan, memiliki perasaan, keinginan, kepribadian, kemampuan, kebutuhan, perasaan, sikap yang berbeda dari sesamanya. Jadi masing-masing orang itu punya perasaan, punya kepribadian, punya keunikan tersendiri. Meskipun orang itu kembar, pasti berbeda. Itu namanya manusia sebagai makhluk individu. Kemudian kita bahas lagi manusia sebagai makhluk sosial. Nah,
Manusia sebagai makhluk sosial itu artinya bahwa manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia, manusia itu selalu membutuhkan orang lain, selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama ada Aristoteles. Nih, kalian bisa baca ya. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon, yaitu pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lainnya. Manusia itu menjadi makhluk yang bermasyarakat. Jadi menurut Aristoteles, manusia itu harus hidup di masyarakat. Yang kedua adalah menurut Eli M. Setiadi. Menurut Eli M. Setiadi, manusia adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Yang ketiga adalah menurut Dr. Johannes Garang, makhluk sosial adalah makhluk yang berkelompok dan tidak bisa hidup menyendiri. Jadi itu tadi pengertian dari makhluk sosial menurut beberapa ahli. Nah, karena kalian tadi sudah mempelajari tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, sekarang kita lebih lanjut lagi mempelajari apa itu sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala di dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Selain Comte, masih ada banyak lagi ahli yang mengemukakan tentang pengertian sosiologi. Kita bahas beberapa ya. Nih, yang pertama itu menurut Max Weber. Menurut Max Weber, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala tindakan-tindakan sosial. Kemudian pengertian yang kedua itu adalah menurut Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan di antara orang-orang di dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Routledge dan Warren. Menurut Routledge dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam kelompok. Yang terakhir adalah menurut Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisi cara bertindak, cara berpikir, cara berperilaku ataupun berperasaan yang berada di luar individu. Nah, itu tadi pengertian sosiologi menurut beberapa ahli ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya, di subbab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.